Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa di video saya tentang pendekatan dalam metode analisa untuk MK Analisis dan Desain Sistem Berorientasi Objek. Dosen pengampu yaitu Ibu Ayu Ratnajuwita MKOM. Halo, perkenalkan nama saya Dika Ramdhani, NIM saya 19416255201057, jurusan Informatika, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Universitas Buana Perjuangan Karawang. Baik, pembahasan pertama yaitu function decomposition. Function decomposition adalah metode analisis yang membedah proses kompleks untuk memeriksa elemen individunya. Poin pentingnya yaitu alat pemecah masalah yang digunakan dalam beberapa konteks, mau itu bisnis, industri, pemrograman komputer, ataupun AI. Yang kedua, diagram pemrograman dekomposisi. Yang ketiga, alat pemecah proses yang besar dan kompleks menjadi serangkaian unit dan tugas yang kecil dan lebih sederhana dan mendorong pemahaman tentang keseluruhan proses. Untuk pembahasan kedua yaitu tentang diagram arus data. Diagram arus data itu sebenarnya bukan pembahasan kita, cuman data flow approach itu turunan dari diagram arus data. Baik, kita bahas sedikit tentang apa sih diagram arus data. Diagram arus data yaitu sistem sebagai jaringan kerja antar fungsi yang berhubungan dengan yang lain dengan aliran penyimpanan data. Untuk data flow approach itu terbagi menjadi 3 kebutuhan, yaitu pendekatan kebutuhan manusia. Kedua, keuntungan pendekatan arus data. Ketiga, konsepsi dalam arus data. Pendekatan kebutuhan manusia yaitu dapat mengkonseptualisasi bagaimana data bergerak melalui organisasi atau transformasi data dan apa keluarannya. Kedua, dapat mengumpulkan referensi grafis dari proses data di seluruh organisasi. Baik, lanjut. Keuntungan data flow approach. Pertama, kebebasan diri melakukan implementasi teknis sistem terlalu dini. Yang kedua, pemahaman lebih lanjut tentang keterkaitan sistem dan subsistem. Ketiga, mengkomunikasikan pengetahuan sistem saat ini kepada pengguna melalui diagram aliran data. Terakhir, analisis sistem yang diusulkan untuk menentukan apakah data proses yang diperlukan telah diperuntukkan atau ditentukan. Konvensi dalam arus data yaitu entitas atau terminator yang disebut sebagai tujuan data. Kedua, data flow atau aliran data digunakan sebagai simbol untuk pergerakan data dari satu ke yang lainnya. Ketiga, proses
digunakan untuk menunjukkan proses transformasi data atau perubahan data. Dan terakhir, penyimpanan data digunakan untuk menunjukkan penyimpanan data yang memungkinkan pemeriksaan, penambahan, dan pengembalian data. Baik, lanjut ke pembahasan terakhir, yaitu object oriented. Object oriented adalah suatu metode pemrograman dan yang berorientasi kepada objek dengan tujuan mempermudah pengembangan program dengan cara menghitung model yang telah ada di kehidupan sehari-hari. Object oriented itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu analisis, kedua desain, ketiga programming. Untuk analisis terbagi menjadi 3 bagian juga. Di antaranya pertama, memodelkan domain persoalan pada masing-masing objek. Kedua, menggambarkan hubungan komunikasi antar objek. Ketiga, memodelkan domain persoalan dari berbagai sudut pandang. Desain menggambarkan secara detail hubungan dan komunikasi antar objek dan ciri objek. Sedangkan programming mewujudkan object oriented design dengan bahasa pemrograman yaitu Java ataupun C++. Istilah-istilah yang ada dalam object oriented. Yang pertama, objek, yaitu komponen dalam sebuah pemrograman, atau objek juga bisa disebut sebagai media yang sudah ada yang dapat digunakan untuk sebuah penelitian. Kedua, yaitu tentang properti. Properti itu kayak hal yang sudah ada gitu, atau kelebihannya, yaitu karakter yang dimiliki oleh objek. Ketiga, aksi yang dapat dilakukan oleh objek. Dan terakhir adalah event, yaitu kejadian yang dapat terjadi oleh objek pada objek. Pembahasan terakhir yaitu tabel perbedaan pendekatan terstruktur dan pendekatan objek. Pendekatan struktur dikenal sebagai struktur analisis dan desain. Sedangkan untuk pendekatan objek disebut object oriented analysis dan design. Untuk terstruktur itu pendekatannya menggunakan fungsional, sedangkan untuk objek itu menggunakan pendekatan objek tersendiri. Lalu dekomposisi dalam permasalahan yang dilakukan terstruktur itu berdasarkan fungsi atau proses secara hierarki mulai dan konteks sampai proses-proses yang paling kecil. Sedangkan untuk objek dilakukan berdasarkan objek-objek yang ada dalam sistem. Lalu untuk terstruktur itu susah untuk pembangunan sistem, sedangkan untuk objek itu lebih mudah membangun sistem. Terus terstruktur juga tidak fokus pada coding, dan untuk objek itu fokus kepada coding. Terstruktur itu harus menekankan itu kerja tim, sedangkan objek tidak, kita bisa bekerja sebagai individual.
Baik, mungkin sekian dari saya. Apabila ada pertanyaan, bisa dipertanyakan di bawah ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.